Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan semangat selalu. Mari kita ikuti pembelajaran prakarya kelas 8 SMP aspek kerajinan. Kali ini bab 2 pertemuan yang ketiga dengan materi perancangan, pembuatan, penyajian dan pengemasan kerajinan bahan lunak buatan. Mari kita simak. Kompetensi dasar masih pada KD 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajaran: setelah menyelesaikan rangkaian pada aktivitas pembelajaran, peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan proses pembuatan kerajinan bahan limbah lunak buatan dengan baik. Yang kedua, menentukan jenis bahan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan lunak buatan dengan tepat. Tujuan yang ketiga, merancang perencanaan praktek pembuatan produk kerajinan bahan lunak buatan dan pengemasan secara kreatif dan inovatif. Perancangan kerajinan bahan lunak buatan. Produk kerajinan yang berkualitas dibuat dengan memperhatikan beberapa tahapan dan persyaratan yang ada. Persyaratan perancangan bahan lunak buatan yang harus dipahami meliputi 1. Kegunaan utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, kerajinan fiberglass untuk gantungan kunci. Yang kedua, kenyamanan. Comfortable, yaitu benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, kerajinan fiberglass dan lilin. Contoh untuk kerajinan lilin, ditempatkan wadah gelas agar aman, nyaman bagi pemakainya. Perancangan kerajinan bahan lunak buatan, yang faktor yang ketiga yaitu keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, bentuk cetakan gips disesuaikan dinding atau langit-langit rumah. Faktor yang keempat, keamanan, yaitu safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, lilin ditempatkan wadah gelas agar tidak berbahaya menyebabkan kebakaran. Faktor yang terakhir yaitu keindahan estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan, atau ornamen dan bahan baku. Karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Oleh sebab itu, proses perancangan karya kerajinan bahan lunak buatan harus memperhatikan sebagai berikut. Proses perancangan, kemudian tentukan bahannya, cari ide berbagai sumber. Setelah itu buat sketsanya dan tentukan sketsa terbaik, hingga kumpulkan alat dan bahannya. Lanjut pembuatan produknya. Kemudian dievaluasi, uji produknya, dan yang terakhir direvisi produk jika ada kekurangannya. Perhatikan proses perancangan dan pembuatan kerajinan bahan lunak buatan. Produk kerajinan yang berkualitas dibuat dengan sebuah perencanaan yang matang. Ada beberapa tahap perencanaan sebuah produk kerajinan, yaitu 1. Perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, B. Ide gagasan. 2. Pelaksanaan meliputi A. Persiapan bahan, B. Persiapan alat, C. Proses pembuatan, dan yang ketiga, evaluasi dengan menguji karya yang sudah dibuat.
Contoh perancangan karya kerajinan bahan lunak buatan membuat kerajinan unik dan lucu dari bahan sabun mandi. Perencanaan A. Identifikasi kebutuhan. Ilustrasi, Ana ingin membuat pewangi ruangan alami. Ia ingin menciptakan sebuah karya dari bahan lunak buatan. Ide gagasan, Ana akan membuat kerajinan dari sabun mandi. Ya, ia ingin mencoba bentuknya yang berbeda dan lucu. B. Menentukan bahan dan fungsi karya kerajinan bahan lunak buatan. C. Menggali ide dari berbagai sumber dari majalah, surat kabar, internet, dan survei pasar. Yang D. Membuat sketsa kerajinan, ya, karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa yang dibuat. 2. Pelaksanaan. A. Menyiapkan bahan yang dibutuhkan, yaitu berupa sabun batangan. B. Menyiapkan alat yang diperlukan, pisau, telenan, panci, kompor, dan cetakan. C. Proses pembuatan kerajinan. 1. Parut atau iris sabun menjadi potongan kecil, seperti saya tunjukkan pada gambar. Lalu 2. Isi panci dengan air hingga ketinggian 2,5 sampai 5 cm. Tempatkan mangkok tahan panas di atasnya. Pastikan bagian bawah mangkok tidak menyentuh permukaan air. Tuangkan sedikit air ke dalam sabun. Yang ketiga, panaskan sabun dan aduk setiap 5 menit atau lebih. Lanjutkan pemanasan dan pengaduan sampai sabun melunak. Kemudian yang keempat, campurkan beberapa tetes minyak wangi atau minyak esensial untuk menghasilkan aroma yang menyenangkan. Tambahkan beberapa tetes pewarna juga. Yang kelima, siapkan cetakan, memasukkan sabun ke dalam cetakan. Yang keenam, biarkan sabun mengering selama 1-2 hari sebelum mengeluarkannya dari cetakan. Setelah kering, keluarkan sabun dengan hati-hati dari cetakan tersebut. Yang ketujuh, lakukan evaluasi dengan menguji karya. Apakah karyamu layak dijadikan cendera mata? Tanyakan kepada beberapa kawan dan gurumu, sudahkah memperhatikan keselamatan kerjanya. Selanjutnya, membuat gantungan kunci dari bahan lunak buatan fiberglass. Fiberglass atau serat kaca adalah kaca cair yang telah ditarik menjadi serat tipis dengan garis tengah berkisar 0,005 mm sampai 0,01 mm. Fiberglass ini biasa dipergunakan untuk membuat kerajinan fiber yang dicampur resin sebagai bahan perekat dan membuat bahan tersebut menjadi sangat kuat. Jadi resin ini sebagai bahan perekat hingga menjadi kuat. A. Bahan, ya, dan alat yang dibutuhkan. 1. Katalis, ya. Kemudian resin warna atau yang bening. Selanjutnya cotton bud, ya, ini untuk lubang gantungan kunci, nanti bisa dilepas kalau sudah selesai. Kemudian ini untuk gantungannya, dan ini cetakan. Cetakan ini mudah dibuat sendiri dengan bahan mika, ya. Dibuat lingkaran, ya, seperti gelang, bisa dibentuk, ya, bermacam-macam sesuai selera, misalkan atau hanya lingkaran saja, atau berbentuk seperti ini, berbentuk hati, ya, atau segi 5 dan seterusnya. Atau kita membeli cetakan yang sudah jadi, ya, ada 10 jenis bentuknya. Cara atau langkah membuat gantungan kunci fiberglass. 1. Buat adonan untuk layer pertama.
tuang resin bening kurang lebih sama dengan volume wadah cetakan yang akan dibuat. Jadi lapisan pertama bening. Setelah itu tambahkan beberapa tetes katalis dengan perbandingan 10 dibanding 1 antara resin dan katalis. 2. Aduk adonan sampai merata. Ketika warna adonan telah berubah menjadi keruh, ini pertanda katalis sudah bekerja. Setelah adonan diaduk rata, tunggu sampai gelembung-gelembung udaranya menghilang. Yang ketiga, setelah gelembungnya benar-benar menghilang, tunggu lagi beberapa menit sampai adonan menjadi seperti gel. Jadi nantinya adonan tersebut tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Yang keempat, setelah adonan menjadi gel, tuang ke dalam cetakan. Lalu segera buat adonan yang sama untuk layar kedua. Dalam tahapan keempat ini, siapkan isian yang akan dimasukkan ke dalam cetakan. Yang kelima, agar tidak muncul gelembung di sekitar isian, ketika gantungan kunci sudah jadi, isian harus dilumuri dengan adonan layar kedua. Setelah isian lumuri, masukkan ke dalam cetakan, lalu masukkan adonan layar kedua di atas isian dan adonan pertama yang sudah menjadi gel. Membuat gantungan kunci fiberglass langkah yang keenam. Untuk gantungan kunci dengan satu warna tinggal menunggu mengerasnya adonan, jadi yang bening tadi. Tapi jika ingin gantungan kunci dengan dua warna, maka ulangi tahapan keempat dengan menambahkan pewarna secukupnya pada adonan ya, atau yang sudah jadi, resin yang sudah jadi. 7. Setelah adonan bening dan mengeras, keluarkan dari cetakan, lalu buat lubang untuk gantungan kunci tadi. Kalau tadi dari cotton bud ya, tinggal melepas. Anda bisa membuat lubang dengan memakai bor kecil atau paku kecil yang ditekan sambil diputar. Ini menghasilkan tidak rata ya, tidak halus. Lebih baik menggunakan cotton bud, tinggal melepas saja, nanti sudah ada lubangnya ya. Hasil dari prosesnya seperti ini ya. Ini satu warna merah hati, kemudian ini yang bening, kemudian di dalamnya diberi pernik-pernik ya. Hasil yang sudah jadi dari kerajinan gantungan kunci fiberglass. Selanjutnya, penyajian atau kemasan produk kerajinan bahan lunak. Pengemasan merupakan sebuah kegiatan dalam merancang dan memproduksi kemasan atau pembungkus yang digunakan untuk membungkus suatu produk. Kemasan merupakan bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari guncangan, cuaca, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Kemasan biasanya didesain atau dibentuk sedemikian rupa untuk menampilkan image dan pandangan terhadap suatu isi produk, sehingga pesan yang akan disampaikan akan dapat ditangkap oleh pemakai produk dengan baik. Fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk, tetapi zaman sekarang kemasan menjadi faktor yang cukup penting sebagai alat promosi atau pemasaran hasil produksi. Kemasan juga memiliki fungsi yang beragam, yaitu 1. Mewadahi produk selama distribusi dari penjual hingga ke konsumen. Yang kedua, melindungi produk dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, oksigen, benturan yang dapat merusak produk. Yang ketiga, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada kemasan. Yang keempat, memberikan nilai yang berbeda, menambah keindahan dari produk sehingga dapat meningkatkan daya tarik calon pembeli. Dan yang kelima, fungsi dari kemasan yaitu menjadi sarana informasi dan iklan, di mana dalam kemasan bisa menambahkan alamat website,
sosial media, dan lain-lain. Jenis bahan yang digunakan untuk kemasan produk kerajinan lunak beragam, yaitu A. Kemasan kertas atau karton. Saat ini kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam karena harganya yang murah. Mudah diperoleh, akan tetapi kertas memiliki kelemahan yaitu cepat rusak karena kemasan kertas sensitif dengan air dan mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara lingkungan. Yang B. Kemasan kayu merupakan bahan kemasan tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat. Dan yang C. Kemasan plastik, bahan kemasan yang paling sering digunakan karena bahan ini paling mudah didapat dengan harga murah. Namun kemasan plastik memiliki sifat buruk karena plastik merupakan jenis bahan yang sulit terurai atau anorganik. Kemasan harus memprioritaskan prinsip desain berkelanjutan dalam proses pembuatannya agar kemasan tidak langsung dibuang, tetapi dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Selanjutnya, tugas lembar kerja anak-anak setelah melakukan analisis pembuatan produk kerajinan bahan lunak buatan, kalian harus membuat sebuah kerajinan produk kerajinan yang sesuai kebutuhan dari bahan lunak buatan secara mandiri, kreatif, dan inovatif sesuai permasalahan bahan lunak serta alat yang tersedia di rumah maupun lingkungan sekitarmu dan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Bisa kamu menggunakan bahan fiberglass, gips, ya, sabun, dan bahan-bahan yang lain atau yang mudah didapat di lingkungan sekitarmu atau bisa membeli di toko-toko terdekat. Juga dibuat sketsanya seperti ini ya, perencanaan, kemudian alat, rencana proses produksi kerajinan, dan evaluasi. Ini laporan perencanaan perancangan ya, pembuatan kerajinan bahan lunak buatan. Nanti untuk laporan pembuatannya tinggal menghilangkan perencanaannya. Demikian tadi ya video pembelajaran prakarya kelas 8 aspek kerajinan. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi inspirasi untuk menentukan bahan dan menentukan kerajinan apa yang kalian buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.